Pelan-pelan tangan makhluk itu mengangkat, dan dia melambai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Kita langsung masuk aja ke cerita pertama. Pamali ini datangnya dari teman aku ya, namanya Dina. Ini cerita nyata dia, pengalaman dia yang dia alamin pas KKN di sebuah desa terpencil di Sulawesi Selatan. Dan serius deh, aku tuh gak nyangka pamali yang satu ini tuh beneran bisa separah itu akibatnya. Jadi ceritanya gini, waktu itu Dina bareng sama satu temennya, Putri, ikut program KKN selama 2 bulan di desa yang cukup terpencil. Desanya gak terlalu besar, dikelilingi hutan, dan kalau udah malam tuh sepi banget. Kayak yang ada tuh cuman suara jangkrik, sesekali ada suara burung hantu lah, dan ya seremnya tuh alami. Suatu hari warga minta tolong ke gimana sih ke kelompok KKN ini buat bantuin belanja bahan makanan ke kota karena mau ada syukuran. Jadi perlu daging, beras, minyak, dan bumbu-bumbu lainnya. Akhirnya Dina dan Putri ini berangkat. Mereka naik motor, jaraknya sekitar 1,5 jam dari desa ke kota. Mereka bilang belanjaannya tuh banyak banget. Semua dimasukin ke dalam tas belanja plastik, udah gitu aja, tanpa dikasih daun, tanpa ada pikiran-pikiran aneh. Tapi pas mereka sampai di desa, warga langsung panik. Salah satu ibu-ibu langsung bilang, "Anak-anak, kalian bawa ini dari luar ya? Bahan makanan semua nih." Dina mengangguk. "Iya bu." "Kenapa ya bu?" Tiba-tiba ibu-ibu itu langsung ambil daun pisang. Cepet-cepet tuh dia nutupin semua kantong belanja. Bahkan ada yang bacain doa sambil nutupin daging ayam pakai daun. Dina dan Putri ya saling pandang aja mereka. "Kenapa ya?" gitu, bingung. Mereka tanyalah, "Emangnya kenapa bu? Harus ditutup daun?" Dan dari sinilah mereka dikasih tahu soal pamali itu. Jadi katanya di desa itu pamali banget bawa makanan dari luar yang jaraknya tuh jauh tanpa dikasih daun. Kenapa daun? Karena menurut kepercayaan mereka, daun itu semacam penyamar, daun dari alam untuk menyembunyikan makanan dari yang bukan manusia. Katanya kalau makanan itu bau khasnya itu sampai ke hutan dan gak ditutup daun, itu bakal menarik perhatian makhluk-makhluk yang lapar. Dan yang lapar itu bukan cuman binatang ya. Malamnya sekitar jam 2 pagi, Dina kebangun karena dengar suara. Kayak ada yang jalan pelan di luar posko mereka. Tapi suaranya bukan langkah kaki biasa. Lebih kayak sesuatu yang diseret tanah. Putri juga ikut bangun, dan mereka berdua langsung tegang. Tiba-tiba pintu belakang bergeser sendiri. Lambat, pelan, tapi jelas. Mereka berdua pelan-pelan untuk ngintip dari balik tirai jendela. Dan apa yang mereka lihat bener-bener bikin darah dingin. Ada sosok tinggi banget, badannya kurus, bajunya sobek-sobek, rambutnya tuh panjang sampai nyentuh tanah. Dia berdiri di halaman belakang posko, dan dia ngelihat ke arah mereka berdua, Dina dan Putri. Pelan-pelan tangan makhluk itu mengangkat, dan dia melambai. Gitu coy. Dan langsung ditanya,
Apa semua makanan udah ditutup daun? Dina baru ingat, ternyata masih ada kantong plastik isi ayam yang ketinggalan di dapur posko. Dan kantong itu nggak ditutup daun. Warga langsung heboh. Mereka bilang itu kayak ngasih umpan kan. Sekali makanan dari luar tercium baunya dan nggak ditutup daun, ya udah itu udah ngundang makhluk-makhluk itulah. Warga ya akhirnya ngadain semacam ritual kecil lah ya. Ayamnya dikubur di setiap sudut posko. Dan sejak malam itu gangguannya berhenti. Setelah dengar cerita ini, aku jadi mikir, kadang kita suka meremehkan hal-hal yang kelihatannya sepele. Cuma makanan yang gak dibungkus daun aja loh. Tapi ternyata buat beberapa tempat, itu bisa jadi perantara antara kita dan mereka. Jadi kalau kamu lagi traveling ke tempat yang terpencil, apalagi yang deket-deket hutan, mungkin gak ada salahnya bawa daun pisang. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Karena kita ini cuma tamu, dan tamu yang sopan nggak akan diganggu. Oke, that's it. Kita lanjut ke cerita kedua. Ini pengalaman nyata juga seseorang saat naik gunung. Ih, lentik banget. Sebuah perjalanan yang awalnya cuman buat healing, tapi berakhir dengan sesuatu yang sampai sekarang pun masih nggak bisa dijelaskan. Sebut aja namanya Jaka. Pendakian ini terjadi pada tahun 2019 ke salah satu gunung terkenal di Pulau Jawa. Tapi demi menjaga privasi dan rasa hormat, aku nggak akan sebut nama gunungnya. Jaka ini mendaki bersama dua temannya, yaitu Gilang dan Ardi. Mereka bertiga udah sering banget sebenarnya naik gunung. Udah kompak bareng terus, dan udah sama-sama ngerti tentang rute, cuaca, sampai etika pendakian. Tapi dari awal perjalanan ini, semuanya terasa beda. Mereka mulai naik dari base camp itu sekitar jam 9 pagi. Langit masih cerah, jalur gak terlalu licin, dan suasana cukup ramai karena banyak pendaki lain juga. Tapi baru 1 jam jalan, Gilang mulai ngeluh. Katanya badannya tiba-tiba gak enak, merinding, dan dadanya sesak. Padahal sebelumnya tuh dia sehat-sehat aja. Jaka pikir ya mungkin kurang pemanasan atau capek kerja, jadi mereka istirahat sebentar ya. Dan waktu mereka lanjut jalan, tiba-tiba jalur itu terasa sepi. Yang awalnya rame, suara rombongan pendaki lain, sekarang benar-benar cuma ada mereka bertiga. Sunyi, bahkan suara burung pun gak ada. Dan ini aneh, karena setahu Jaka, jalur itu seharusnya gak sejauh itu tanpa pos. Tapi entah kenapa mereka jalan terus dan gak nemu pos-pos yang harusnya tuh ada. Sampai akhirnya mereka nemu sebuah batu besar di tengah jalur. Dan Gilang tiba-tiba berhenti. Matanya kosong, napasnya engap, ngos-ngosan ya. Udah, jangan lanjut. Jaka dan Ardi ya kaget karena gak biasanya Gilang kayak gini, karena dia tuh orang yang paling semangat banget buat naik gunung. Tapi hari itu dia bilang dia ngelihat sesuatu. Seseorang duduk di batu besar itu. Padahal batu itu kosong, gak ada siapa-siapa. Ardi sama Jaka nih udah lihat gak ada apa-apa di sana. Setelah maksa-maksa, akhirnya Gilang ya udah ikut Ardi sama Jaka buat naik, lanjut perjalanan. Karena tanggung banget kalau turun lagi kan. Tapi dia jalan di paling belakang nih. Dan sepanjang jalan tuh dia diam aja. Sampai akhirnya mereka sampai di pos berikutnya. Mereka mutusin buat nginep dulu deh. Padahal kan rencananya mau langsung muncak tuh, tapi gagal karena memang udah malam banget mereka sampainya. Dan malam itu Gilang hilang. Pas Jaka dan Ardi bangun sekitar jam 2 pagi, Gilang tuh udah gak ada di tenda.
Mereka nyari ini sekeliling pos, panggil-panggil, tapi nggak ada jawaban. Lampu senter mereka pun bahkan sempat padam sendiri. Dan yang lebih aneh, waktu mereka balik ke tenda, sleeping bagnya Gilang juga udah nggak ada. Tapi tasnya masih ada di dalam tenda. Pagi harinya mereka turun buat manggil tim SAR, minta bantuan. Pencarian Gilang itu berlangsung selama 3 hari. Dan pada hari keempat, Gilang baru ditemukan di sebuah lembah dalam kondisi duduk meluk lutut, tanpa sepatu, dan bajunya itu udah robek-robek. Dia diam, gak ngomong apa-apa, matanya kosong. Yang bikin bulu kuduk berdiri. Pas dibawa ke bawah, dia udah gak ngenalin Jaka dan Ardi. Dia cuman ngomong satu kalimat berulang-ulang, dia masih di atas, aku cuma tubuhnya aja. Dia masih di atas, aku cuma tubuhnya aja. Dia masih di atas, aku cuma tubuhnya aja. Gitu terus. Setelah itu dia sering kejang, nangis sendiri, dan badan tuh bener-bener jadi kurus drastis deh dalam waktu singkat. Keluarganya tuh sampai bawa dia tuh ke banyak tempat, rumah sakit, ustadz, bahkan orang pintar, dan semuanya bilang hal yang sama. Gilang ketemu penjaga gunung, tapi yang turun bukan Gilang yang sama. Setelah setahun lebih, Gilang perlahan mulai bisa ngomong normal lagi. Tapi dia gak pernah mau cerita apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang paling bikin merinding, suatu malam Jaka iseng nih nanya, kamu masih ingat waktu kita naik gunung bareng? Kamu hilang kemana? Dan Gilang jawab, sebenarnya aku gak pernah hilang. Aku cuma diajak ke tempat lain. Tempat yang waktu itu kalian gak bisa lihat. Kalian percaya gak? Kalau kadang ada jalur pendakian yang bukan untuk manusia. Dan ingat, gunung itu bukan cuma soal keindahan, tapi juga tentang menghormati. Karena kita gak pernah tahu siapa yang sebenarnya mengamati kita dari balik kabut. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Stay safe dan jangan lupa untuk berdoa sebelum mendaki. Klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.